menghambat gitu loh, menghambat mereka untuk mencapai cita-cita lebih tinggi. Nah laki-laki kan nggak begitu, ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang ambisi yang tinggi itu. Mungkin kerjaannya nggak pulang-pulang atau pulangnya pagi atau apa segala. Yang laki-laki itu bisa melakukan itu, banyak laki-laki bisa, tapi perempuan sedikit gitu loh yang bisa melakukan itu, apalagi kalau udah punya anak gitu kan. Satu punya anak, kedua mesti urus suami. Wah masa dulu suaminya pulang istrinya masih kerja sih, itu kayaknya secara kultur nggak bagus gitu. Tapi kalau laki-laki pulang malam, dibanding perempuan nggak ada masalah, oh cari nafkah dia gitu loh. Nah jadi sebenarnya menurut gue menyambung dengan yang tadi Gael bilang, ya secara kultur itu membuat seperti itu, dan nggak bisa disalahkan karena nature-nya juga begitu. Wah, nah merujuk dari yang gue baca di Jepang ya gitu loh. Sementara itu dari gue, silakan yang lain. Oke. Ada tambahan? Gael? Gak ada lagi. Sudah. Apa Nara mau nambahin Nara? Tadi kayaknya buka mic. Coba saya tanya dulu ya tentang sebenarnya yang dalam perspektif cewek itu sebenarnya mereka itu lebih suka dibilang pinter atau lebih suka dibilang manja itu atau imut atau lucu banget gitu kan. Pengen lebih suka yang mana? Tapi sama aja ya. Lu harus nonton Indahji. Indahji itu tidak mau disebut cantik, tidak mau disebut manja, tapi disebut independen. Nah itu baru. Sebenarnya gini, gue agak ini juga sih. Memang kultur bukan kultur siapa ya? Kalau itu kodrat seorang cewek itu memang dari zaman dulu hingga sekarang gitu kan, mereka itu lebih bergantung masa itu memang sudah dari kodratnya itu menjadi seorang ibu yang kasih sayang gitu kan, jadi mengasuh seorang anak gitu kan. Terus yang mencari nafkah kan seorang suami gitu kan. Jadi memang mereka gak dituntut untuk menjadi seorang yang pintar, seorang yang independen gitu, seorang yang bekerja keras atau ada suatu meme menarik di Quora kalau gue lihat waktu itu. Kalau cowok pengangguran, mereka tidak akan dilirik oleh seorang cewek yang sukses. Kalau cewek pengangguran, mereka tetap akan dilirik oleh cowok yang sukses. Jadi ya memang begitu masa ininya kodratnya tuh sudah dari sananya gitu kan. Jadi ya sudah. Dan ya menurut gue memang ya hal yang wajar masa itu kalau image seorang cewek sekarang yang lebih ke lugu, lebih ke yang pamer di sosial media atau nggak terlalu memamerkan hal-hal yang pinter-pinter amat maksudnya kan. Malahan cewek yang pinter gak dilirik, gak dikomen sama orang gitu kan. Kalau yang cewek yang lugu-lugu, cewek yang goyang-goyang gitu, yang foto selfie sambil buat quotes tentang perselingkuhan itu kan lebih banyak komennya gitu kan. Enggak, gue bingung standar wajar lu tuh apa. Ya apakah dengan banyaknya cewek seperti itu berarti ya wajar. Ya enggak juga sakit, bro. Dunia ini, sosial ini sakit kalau banyak cewek lu kayak gitu. Ya gue gak mendukung sih. Cuman masa itu kayaknya memang sudah sudah sesuatu yang wajar, sudah jadi sesuatu yang wajar gitu maksudnya. Jadi
ya hal yang wajar juga misalnya ada beberapa orang kayak gue atau beberapa orang patriarki di luar sana yang menganggap cewek itu gak ada yang pintar gitu, ya mungkin hal yang wajar juga, itu persepsi pribadi. Ya karena mainnya kurang jauh. Ini di kampus ya, kalau ada demo yang anarkis, cowok paling depan. Tapi kalau ada kejuaraan, pekan kreativitas mahasiswa, kejuaraan, olimpiade sains nasional, kejuaraan itu cewek paling depan. Ya tinggal lu milih mau di kolam yang mana. Kan gitu di kampus pun. Menurut gue sih aneh tapi gitu. lu di kampus ada gak misalnya satu sekolah satu kampus misalnya kan, dia lebih cewek nanya, cewek lebih suka nanya ke lu misalnya, padahal di buku ada misalnya, di modul ada gitu ya penjelasannya kenapa harus nanya ke lu misalnya, pernah gak gitu? Ya mungkin ini mungkin ada, ya silakan. dia ada keanehan ya dunia hari ini tuh. Kenapa orang masih bisa nanya alamatnya di mana? Kan ada Google Map gitu. Ya orang nanya aja gitu untuk memastikan. Nggak ada hubungannya dengan lu pintar atau enggak. Inilah pandangan patriarki yang perlu dibasmi. Makanya gua dukung feminisme, dukung Indah Haji. Tontonlah Indah Haji, wajib itu bagi semua orang. Ya masa mungkin gue dapat kesimpulan baru sekarang. Satu, ya benar kata Rara tadi, mungkin cewek itu memang lebih pengen yang simpel gitu. Jangan enggak, ya memang ada di Google ada, maksudnya kan di Google ada, di buku ada, cuman tetap aja nanya sama cowok ini gimana ya, ini gimana ya, memang benar. Berarti cowok itu lebih suka sesuatu yang dikulik, bener-bener dikulik gitu. Kalau cewek itu lebih yang suka yang lebih yang simple gitu kan. Ya begitulah. Nah ini makanya gue di awal tadi bilang ada sebuah logika induktif. Semua angsa itu putih. Lu bisa bilang gitu, semua angsa putih. Ya berarti gue cukup memberikan satu angsa hitam buat membatalkan itu. Nah kalau lu bilang cewek itu lebih suka yang simple, ya nggak juga. Coba gini deh, lu ke warung, ngapain lu tanya harga? Bu ini berapa? Kan di Google ada harganya. Ini kan komunikasi aja gitu. Bukan berarti lu bodoh, ibunya pinter, enggak. Inilah interaksi sosial seperti biasa gitu, Gag. Ini Gag udah mulai aneh nih, udah mulai gila nih kayaknya. Balik ke budaya ya. Kayak lu makan Bang. Iya makan, memangnya mau ngasih orang makan gitu. Ngapain basa-basi gitu. Iya, itulah interaksi sosial ini tuh. Bukan masalah pintar nggak pintar. Ya cewek lebih suka yang simple. Ya kalau misalnya lu bisa simple, kenapa harus sulit? Cowok suka ngulik. Ya kalau bisa diulik kenapa enggak? Ya itu aja simple. Nggak usah wah ini berarti cowok seperti ini nih mutlak ya enggak. Udah mulai gila Gag nih, harus Daji. Oke, kita agak geser dikit ke pembahasan yang lebih apa ya? Memperlebar bahasannya. Kira-kira lu akan menikah gak? Tergantung, kalau ceweknya kayak Indah Haji baru tertantang untuk menikah. Berarti lu suka cewek-cewek lugu ngapain? Berarti lu lebih suka yang cewek-cewek feminis gitu ya? Iyalah. Tapi cewek-cewek feminis itu lebih dominan ya. Gimana ya? Lu lebih suka cewek yang dominan dibandingkan cewek yang penurut gitu, yang ya begitulah. Kalau gue ya, enggak. Kalau gue lebih suka cewek yang bisa diajak bekerja sama dibandingkan cewek bisa lu suruh-suruh ya, bisa lu dominasi. Gak juga gitu sih. Gak juga gitu ya. Gimana? Bisa lu kontrol gitu. Cewek tuh bisa lu suruh, kamu harus begini, kamu di rumah aja, kamu kayak ini gitu ya, berarti itulah patriarkis. Tapi kan memang patriarki. Enggak memang itu lu doang, enggak memang. Enggak, maksudnya tuh
masa itu cewek itu kan Udah kecium artisnya. masa itu cewek yang dominan. Gue contohin siapa ya? Inisial aja mungkin ya. Inisial Olip misalnya, kan inisial gitu kan. Dia kan kalau menurut gue kan cewek yang dominan gitu. Dia bisa ngatur sana sini, mandiri gitu. Atau salah satu inisial lainnya misalnya Isna misalnya. Itu inisialnya Isna. Dia kan cowok yang mandiri, cowok yang cowok lagi cowok. Cewek yang mandiri, cewek yang bisa kerja menjadi seorang bos di pekerjaannya gitu kan. Itu kan mungkin aja bisa terbawa ke rumah, dan gue yakin kebanyakan cowok itu lebih suka menjadi seorang pemimpin di rumah tangga gitu, lebih dominan dibandingkan istrinya gitu. Kalau lu misalnya punya cewek seorang Indah Haji gitu, ntar dia membuat sebuah argumen feminisme misalnya, lu nyuruh masak misalnya kan, ini kenapa gue harus masak, gue kan feminis, gue kan emansipasi gitu. Nah gimana lu ininya, lu membuat Gak bakal sih. Iya. Gak bakal. Siapanya gak bakal. Kayak lu pasti bilang ya udah GoFood aja. Ya enggak? Jadi gini Gag ya. Sampai mana ini? Ada sebuah ini ya Nara ya, jadi pandangan yang sangat-sangat bias bahwa kalau cowok dominan tuh ceweknya nurut, sedangkan cewek itu ceweknya ngelawan semua. Inilah mindset feminis. Jadi mindset patriarkis. Mindset. Jadi agak gitu ingin cewek yang bisa dia atur, dia kontrol, dia suruh-suruh, dia ikat gitu. Dia baru saya pemimpin. Itu bukan pemimpin, itu diktator. Kamu tuh sama kayak diktator Abdul. Itu mindset itu. Sebenarnya mungkin kalau misal ini sih mending yang ngebebasin ceweknya aja, tapi si cowoknya tuh dominan gitu. Jadi si ceweknya bebas. Tapi cowoknya dominan. Nah, bebas ya, termasuk bebas gitu mendominasi cowoknya. Menikah dengan saya lah. Sampai Iya, mana? maksudnya tuh si ceweknya itu kerja itu ya buat opsional aja, ya terserah dia, kalau mau ya mau, kalau enggak ya sudah. Cowoknya Terserah nganggur apa gitu maumu. berarti. Laki-laki itu begini. Ya, iya nganggur juga enggak enak sih. Maksudnya tuh terserah ceweknya gitu. Jadi kan si cewek kan bakal ada fase hamil gitu kan, jadi kerja kan nggak bisa, itu kan nggak bisa, hamil kan capek gitu. Ya cowok Udah juga boleh ada kerja, sakit, cowok juga ada pasti cedera, ada pasti males, sama Iya. aja. Ya kan sebetulnya Iya. laki-laki ini saya mau bicara dalam konteks suami istri. Kan kewajiban laki-laki itu menafkahi lahir batin dan membiarkan si perempuan itu tenang beribadah. Nah, kalau si laki-laki itu sudah menafkahi secara lahir batin, lalu dia merenggut kemerdekaan seorang istri dengan tidak membiarkan apa yang ada di akal pikirannya si istri itu tidak terrealisasikan, maka itu laki-laki biadab. Karena perempuan itu punya hak untuk menentukan keboringannya di rumah. Misalnya dia duduk aja tuh bosen, dia mau cari aktivitas lain, biarkan dia. Yang penting laki-laki itu memberikan kewajibannya, menunaikan kewajibannya. Kalau mendugu hanya untuk disuruh-suruh agar supaya mangut-mangut, ya laki-laki tolol itu. Dan gini loh ya, buat kalian para patriarkis di luar sana yang salah memahami perempuan-perempuan yang independen, bahwa ada kan kata saling dalam hubungan, misalnya saling menghargai. Ya lu bisa saling menghargai dengan benar kalau harganya lu dan dia tuh sama. Cowoknya profesor, ceweknya SD aja enggak. Ya bukan merendahkan SD, tapi sulit. Ada saling percaya. Ya lu bisa percaya ke orang yang capable-nya ya lu tahu gitu. Nah itulah
maksud gua, kenapa ceweknya harus independen, harus punya suatu nilai value lah, nggak cuma cantik tapi ya isinya ada pikirannya. Terus misalnya ya nanti kan kalau misalnya ceweknya independen gitu, lu di rumah masak, nyuruh dia masak, dia bakal marah-marah. Masak itu kan basic life skill gitu. Kalau lu lapar ya lu masak. Nggak tergantung pada cewek harus disuruh-suruh masak. Dan cewek pun kalau cewek yang ngerti ya dia akan masak. Iya, Nggak harus disuruh. gue setuju gue setuju tentang cewek harus ada isinya gitu ya, gue setuju. Cuman kalau misalnya lo percaya gak dengan misalnya cewek itu memiliki perannya masing-masing gitu kan, cowok punya perannya masing-masing, cowok cewek punya perannya masing-masing gitu. Jadi cowok mencari nafkah, mencari uang gitu kan, sedangkan cewek itu tugasnya ya mengurus anak, itu kewajiban. Iya betul. Jadi kan ini kan sosiologi itu dua, sex and gender. Seks itu ya tadi laki-laki tugasnya ya memberikan, memprovide kebutuhan perempuan. Perempuan ya dia melahirkan, menyusui, mengurus anak. Tapi kan kita punya gender, yaitu peran sosial. Ya peran sosial itu semuanya sama. Lu mau nyari nafkah, lu mau cari uang gitu, bekerja, ya laki-laki perempuan boleh-boleh aja. Gak ada yang bilang perempuan gak boleh kerja. Dan kalaupun perempuan di rumah, ya menurut gua itu kurang, apa ya, doktrin perempuan di rumah itu kurang baik, kurang elok. Karena ya perempuan itu disekolahkan karena dia punya talenta, dia bekerja karena dia punya bakat, dia cari uang karena dia emang punya value untuk hal yang ekonomis, ya kenapa enggak. Jadi bukan laki-lakinya menyuruh perempuan kerja, perempuannya punya talenta, punya nilai, ya dia bekerja, silahkan, uangnya buat lu, serah. Mau digimanain terserah. Kan lebih enak dibanding lu punya perempuan yang di rumah disuruh-suruh masak ya, urus anak ya, nanti gua pulang lu harus gini begitu ya. Aduh, please lah, 2024 masih kayak gitu pikiran. Oh kacau. Saya mau kasih ideal perempuan kepada Nara, tapi Nara keluar. Ya sudah. Ya, sebenarnya gue apa ya, setuju antara setuju dan tidak setuju dengan misalnya cewek memang boleh aja kerja atau apa. Cuman kalau gue dikasih tanda garis bawahi, di garis bawahi maksud itu tentang kewajiban yang sesungguhnya istri itu kan mengurus anak dan mengurusi rumah atau mengurusi suami gitu kan. Ya kalau misalnya mau kerja atau apa ya terserah. Maksud gue ngebayangin itu misalnya Gael nikah terlah dengan Indah Haji misalnya kan. Terus si Indah Haji itu gak mau ngurusi anak gitu. Gak mau mandiin anak gitu. Gue kan ini maksud gue kan feminisme. Gue kan seorang pegiat emansipasi gitu. Gue gak mau diatur-atur sama lu gitu. Terus tuh apa yang lu sebagai seorang suami gitu, apa yang dipandang dari lu gitu maksudnya. Kayaknya gue ngebayangin ke situ sih. Ya karena bayangan lu jelek-jelek semua. Kan dia kan gak punya anak ya, dia child free, jadi ya nggak usah mikir ke sana. Kan semakin itu berarti child free. Saya mau bicara sebentar. Sebetulnya kewajiban seorang perempuan itu dalam konteks istri hanya dua. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua menjaga kehormatan laki-laki. Menjaga kehormatan laki-laki artinya menjadi babu. Justru dia harus bisa dikatakan harus mengimbangi kecerdasan laki-laki. Harus ikut. Ya, nah mau bicara apa tadi lupa. Nah, sini mumpung ada Nara, apa respon kamu kalau saya mengidealkan perempuan itu seperti Maria Ulfa, seperti Gusti Nur misalnya? Apa respon Nara? Maria Ulfa itu perempuan pertama yang mendapat gelar akademis di Indonesia. Gusti Nur itu perempuan yang sangat bisa dikatakan cerdas dan sangat cantik.
dia diperebutkan oleh Sultan Syahrir dan Soekarno. Bagaimana kalau saya mengideal perempuan harus seperti itu? Ini masalah. Ya terserah. Itu kan maunya Gusti kayak gitu, ya udah berarti cari yang kayak gitu udah. Ya berarti perempuan itu nggak harus lugu. Maka dari itu asumsi Ega tentang perempuan lugu itu batal secara resmi. Ketok palu. Gue gak bilang lugu loh. Gue tadi kan ngebahas tentang yang pertama. Yang pertama kan cewek itu rata-rata ya. Gue kasih tanda underline ya. Gue kasih garis bawahi satu, rata-rata. Kebanyakan cewek itu gak ada yang pinter karena alasannya sudah dikasih tahu rata-rata karena mereka berpikiran simpel kan. Itu pertama. Terus tuh nggak ada, itu ngarang kalimat lu aja udah salah, rata-rata kebanyakan tuh udah bertentangan. Tuh berarti lu nggak pinter kan sebagai laki-laki, gagal. Ya, itu pendapat Mas kan. Nah, terus itu tentang Indah Ji tadi kan yang bahas tentang feminisme dan tentang apa tadi? Emansipasi semacam itu kan. Yang katanya Gael kan lebih suka dengan cewek yang seperti Indah Ji gitu kan. Dia child free. Kalau menurut gue kayaknya lu lebih sependapat dengan Dion kayaknya tentang child free. Kayaknya udah terbuka seperguruan kan gitu. Jadi maksudnya ada kan cewek-cewek yang high rank lah di sosial sekarang, misalnya kayak mau di Ayunda, Stanford, Cambridge. Misalnya Cinta Laura lah. Ya Indah Ji ini satu yang mengemuka karena dia bilang kalau misalnya lu punya anak biologis tapi nggak memperhatikan kebutuhannya, berarti lu salah, katanya gitu. Selama pikiran lu kayak gitu ya sebetulnya child free lebih apa ya, lebih bagus lah gitu. Tapi bukan itu poinnya, Gag. Tapi yang pasti ya 3 cewek ini yang ada isinya yang nggak lugu, beda dengan cewek selera lu, Gag. Jadi mereka itu bekerja gitu. Mereka tuh tidak di rumah, tidak hanya melayani suaminya, mengurus anaknya, dan gak punya anak sih mereka. Cuman yang pasti ya mereka itu come up di sosial media karena dia punya talenta gitu. Mereka kerja, mereka karena punya hal yang mereka bisa. Dan laki-laki itu berarti pemikirannya ideal adalah harus ya kalau lu nggak kerja pun standar hidup lu nggak akan turun. Di sana poinnya, Gak. Bukan berarti nyuruh cewek kerja atau sebaliknya, enggak. Tapi ya lu punya talenta gitu. Nara ini kan kuliah ekonomi Islam nih, lulus wisuda langsung nikah, punya anak, udah aja mati ilmunya, ngapain gitu. Lu tuh bisa jadi seorang finance banking yang hebat kalau lu berkembang. Nah cowok itu harus memfasilitasi itu. Kalau misalnya Nara nggak kerja, lagi hamil, lagi apa, kebutuhan itu nggak berkurang sama sekali. Iya. Itu maksudnya. Laki-laki harus melindungi hak perempuan. Melindungi hak perempuan artinya membiarkan perempuan mengembangkan bakatnya. Ya gue setuju tentang Mas Satu. Gue justru menentang, bukan menentang sih. Gue gak terlalu suka dengan cewek yang lugu, yang make up tebal gitu kan. Enggak, itu pembelaan doang. Tadi beda sama yang tadi ini. Tolong diputar ulang ya sahabat, ini ngarang nih agak nih. Coba live streamingnya. Gimana ada tanggapan? Enggak sih, sebenarnya emang dia tuh kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi cewek tuh ya mengurusi hobinya aja gitu. Yang dominan tuh cowok gitu kan. Ya jadi ya begitulah sih. Masa Satu kalau gue kan siapapun yang tahu kayaknya semua orang DC yang lama-lama udah tahu kalau gue lebih suka cewek itu mereka tetap mengembangkan bakatnya cuman di rumah gitu, atau misalnya dia pengen kerja tapi selama dia belum punya anak gitu kan. Bentar dulu. Sebelum dia punya anak atau ya masa itu masih mungkin anak satu lah, mungkin masih bisa diurus dengan baik. Ya gak masalah misalnya kerja atau apa gitu kan.
Cuman kalau misalnya anaknya udah banyak atau apa, kayaknya mengembangkan bakat atau kemampuannya kalau bisa buka usaha di rumah gitu kan. Kalau gue lebih suka gitu, malahan gue gak terlalu suka misalnya kebanyakan cewek sekarang kan. Maksud gue tadi tuh lebih ke sarkas sih. Kayak misalnya kayak cewek sekarang tuh lebih buat status apa perselingkuhan sambil majang foto gitu kan. Terus tuh majang foto pakai filter lagi. Sama make up tebel gitu kan. Terus lu nggak suka? Gak suka apa? Karena lu sebagai pelaku selingkuh merasa terganggu asal itu atau gimana? Ya. Gini. Sebenarnya dia tuh lebih ke takut repotnya aja nggak sih? Takut repot gimana? Takut repot aja gitu kan, ngurus banyak kerjaan. Ya sebenarnya juga bisa pakai pembantu. Iya. Ya siapa itu? Dianya merujuk ke siapa? Ega. Ya kan? Jadi Ega nggak mau repot. Ya berarti Ega tidak punya kapabilitas untuk direpotkan oleh ceweknya. Berarti Ega lu sabri. Enggak, jadi gini loh. Kan dua-duanya kan kerja gitu. Jadi itu sih pilihan sih sebenarnya, bisa solusinya pakai pembantu atau si istrinya gitu. Kalau Ega lebih milih istrinya yang benar-benar pure ibu. Karena gimana ya? Karena gue tahu benar-benar gimana sih menjalani ya seperti biasanya istri gitu. Kalau misalnya kerja kan repot juga. Sebenarnya karena gue tahu, karena gue pembaca seorang pembaca karakter seseorang ya. Karena gue seorang lebih ke apa ya? Jadi psikolog bisa kayak gitu. Jadi begini. Jadi sebenarnya kan perbedaan antara cowok dan cewek itu sebenarnya lebih ke mereka pengen menerima uang gitu, kan menerima uang gimana ya? Maksudnya tuh mereka tuh lebih gak mau capek-capek lah, maksudnya capek-capek kerja banting tulang gitu. Malahan coba lu kayak ngeliat cewek kerja keras gitu kan, berkeringat, lu kasihan nggak? Kasihan lah pasti kan. Begitulah kira-kira. Enggak, lu kasihan nggak ke cewek punya anak 5, anak-anak tuh semua gitu, badan dia, yang 9 bulan badan dia juga, ngurus dia juga, itu apa nggak capek gak? Sebenarnya gini, sebenarnya memang secara psikologis cewek itu lebih pengen menerima beres, terima beres. Itulah kenapa cewek itu lebih suka menikah sama yang sudah mapan, nikah sama sultan, misalkan jadi selir sultan kalau zaman dulu kan gitu kan, sampai orang tuanya ngasihin masa kayak sayembara gitu kan, ngasihin anak-anak ceweknya biar dinikahin sama raja-raja sama sultan gitu kan. Jadi memang kalau secara psikologi sebenarnya cewek itu lebih pengen terima beres aja gitu. Dan memang cewek itu lebih mempunyai naluri keibuan sih. Jadi kalau menurut gue daripada mereka kerja keras berpeluh-peluh gitu kan, berkeringat, capek-capek, kasihan. Gue pernah ngeliat cewek kerja di Pizza Hut gitu kan, walaupun gue nggak di situ, maksudnya gue nggak makan di situ, ngeliat aja kasihan gitu, berdiri sampai seharian gitu kan, wajahnya lesu, penuh dengan siksaan gitu kan. Dibandingkan mereka mengurus anak, kayaknya ibu-ibu yang mengurus anak itu kayaknya bahagia-bahagia aja kayaknya. Jadi kayak mereka tuh punya naluri keibuan gitu. Mau masuk di tengah-tengah persoalan. Yang pertama, tadi kata Ega, apakah tidak kasihan melihat perempuan bekerja berkeringat? Kata Flam, lebih kasihan mana melihat perempuan yang mengurusi 5 anak lalu memendam bakatnya. Saya mau masuk di tengah-tengah itu. Keren.
Maka di situ kita sebagai seorang laki-laki harus mendekat secara batin. Artinya bicara dari hati ke hati pada perempuan. Karena kalau mau masuk ke poin nega, kasihan pada perempuan yang berkeringat. Lalu kita dengan lantang bicara, nggak usah bekerja, biar saya yang bekerja. Nah, patriarki ada di situ. Kalau kita masuk ke flam, kasihan pada mereka yang mengurusi anak. Ya kita harus mencoba bicara dari hati ke hati. Apakah dia melakukan itu murni dari keinginannya sendiri tanpa ada doktrinisasi lain? Kalau itu murni dari keinginan hatinya sendiri, dia mau mengabdi kepada keluarganya dengan cara seperti itu, yaitu sah-sah aja. Tapi bila dia melakukan itu ada unsur keterpaksaan, yaitu ada semacam doktrin harus tunduk, maka yang salah si pihak laki-laki, karena dia tidak mampu bicara dari hati ke hati kepada si perempuannya. Dia tidak mampu memberikan kebebasan, dia tidak mampu memenuhi hak seorang suami untuk memberi ruang kepada seorang perempuan. Memberi ruang artinya mendukung apa minat bakat dia, keahlian dia di bidang apa, tidak mendukung di situ. Jadi teman, tidak baik. Kadangkala laki-laki itu harus peka. Dia harus, katakanlah, taruh mahkotanya, bersimpuh di hadapan perempuan, meminta apa yang perempuan itu inginkan. Lepaskan itu patriarki, pembodohan dari zaman ke zaman. Oke. Gini dah Gag, gue mau nanya dulu Gag. Oke. Nanya apa? Gag, kalau misalnya lu andai kan ya lu menikah, siapa yang mutusin buat oke kita punya anak segini, anaknya berapa, siapa yang mutusin di keluarga lu? Itu Laki atau perempuan? Itu didiskusikan dulu. Enggak, siapa yang mutusin? Iya, siapa yang mutusin kan diskusi nih, kesepakatan betul dua-duanya, tapi kan yang memutuskan siapa? Saya punya anak, kita harus punya anak 2 misalnya, siapa yang mutusin itu? Kayaknya Pasti seorang cowok kayaknya harus bisa menjadi seorang pemimpin sih sebenarnya. Cuman pastinya iya, berarti lu yang memutuskan. ya. Kita harus punya anak 2 ya, kamu siap-siap gitu. Dan itu Udah kan bosen, oke kamu KB ya gitu. dan itu kan kesepakatan bersama kan, misalnya kamu sanggup kan misalnya dapat punya anak satu atau 2 misalnya. Kalau sanggup ya udah 2 gitu kan. Ya gitulah. Ya berarti yang nentuin adalah lu kan. Kamu sanggup gak? Berarti kamu punya standar tuh, kamu sanggup gak gitu. Nah inilah pandangan-pandangan yang harus kita ubah, bahwa yang menanggung semua itu adalah perempuan. Gak, lu harus tahu dari kehamilan nafsu lu sendiri tadi yang punya anak 2, yang menanggung resiko itu perempuan. Kenapa nggak perempuan yang memutuskan bahwa kamu punya anak berapa ke perempuan gitu, andai di keluarga kan orang laki-laki itu jarang mirip ke sana. Terus apa misalnya fase KB, perempuan yang KB tahu KB itu ada resiko pada rahim. Oke. Gue jawab ya. Kenapa laki-laki yang KB vasektomi gitu? Lu berani gak vasektomi Gag? Oke, gue jawab ya. Sebenarnya kan punya anak berapa itu kan bertanggung jawab juga laki-laki kan, sebagai seseorang yang memberikan makan, minum dan nafkah kepada keluarganya kan. Jadi ya tugas istri, tugas ibu kan mendidik dan mengurusi sebenarnya. Ya jadi sebuah hal yang wajar juga sih kalau menurut gue. Ya oke lah. Coba Nara ada suaranya gak ya? Hah? Kalau kamu nikah andaikan sama cowok gitu, yang nentuin punya anak berapa siapa? Cowok atau kamu? Yang aku mau punya anak nih.
Kenapa kamu? Kenapa nggak cowok? Kan cowok pemimpin. Oh, oh, ya saya. Ya, Biasanya- ya saya penentunya kamu penentunya. gitu. Tuh ini aja beda agak tuh. Gimana? Salah berarti ini. Siapa yang salah? itu masalah itu bisa. Ini karena belum ini juga kan kita belum nyampe ke sana. Nikah ya, bener juga. Sudah. itu kan baru Lagian kayaknya berhasil. enggak kalau itu kan kayak saling keras ya, keras dan keras gitu. Jadi obrolin aja udah. Iya, Apa susah betul, ya, betul. saling toleransi gitu, nggak usah banyak, jangan terlalu ideal gitu dengan masing-masing. Ini saya feminis, kamu apa, atau udahlah gitu tuh, saling apa ya, bisa toleransi aja. Oke, jadi Nara kalau di keluarga kamu nentuin punya anak atau enggak? Ya itu kan dua-duanya harusnya. Ya, enggak, ini kamu dalam keluarga kira-kira kamu akan memutuskan enggak mau punya anak atau enggak gitu. Dua-duanya diobrolin. Ya, begitu lagi tidak ada. Ya dah, ini udah jam 22. Saya coba Pandangannya saya coba jawab. Oh, gimana? Ini ada yang baru masuk, boy. Santai, Gak? Dengar gak? Saya mau jawab dulu gak? Saya mau Boleh. jawab. Bentar, siapa itu siapa? Renman dari mana? Dari grup. Wibu nih pasti wibu. Wibu Waraka. Saya jawab Hah? 1 menit pertanyaan. Selera sih, selera. Untung itu. Kalian pilih aja yang kalian mau. Enggak, saya mau jawab versi saya pertanyaan Aflam itu. Apakah siapa yang akan menentukan punya anak? Saya percaya bahwa kehidupan itu seiring berjalannya waktu berubah. Begitu pula dengan pikiran. Maka dari itu, keputusan itu lebih tepat bila kita melihat suasana, melihat keadaan yang ada dalam keluarga. Tidak bisa kita langsung memutuskan kita punya anak padahal ekonominya lagi susah. Tidak bisa kita memutuskan kita punya anak padahal hubungan antar keluarga di situ masih renggang. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu suasananya. Memang kalau mau dikaitkan dengan agama pun, punya anak itu tidak mesti terburu-buru. Karena hukum tidak punya anak itu dilihat dari konteksnya dulu, dilihat dari suasananya dulu. Kalau memang keadaannya lagi sekarat secara finansial, dia memilih tidak punya anak, maka hukumnya sah-sah aja. Dengan alasan tidak takut anak itu mati kelaparan, itu sah. Tapi kalau tidak punya anak dengan dalih nggak ada yang mau dimakan, maka hukumnya haram. Jadi sebelum mengambil keputusan itu lebih bijak kalau kita melihat suasana, baru didiskusikan. Jangan patriarki atau enggak. Nah, justru ini yang mau gua kritik. Gua sepakat dengan poin pertama, ekonomi itu sisi laki-laki. Gua sepakat keluarga itu juga sisi laki-laki. Tapi Gusti pun tidak terpikirkan kenapa nggak nanya perempuannya lu mau punya anak atau enggak, lagi mood gak punya anak, ngurus anak nanti. Itu kan terpikirkan oleh laki-laki. Itulah patriarki. Nah, maka dari itu saya bungkus dalam kata diskusikan itu. Jadi ini Ya kan variabel lu cuma 2, ekonomi, keluarga. Kenapa gak menambah variabel ketiga, yaitu perempuannya emang lagi mau punya anak atau enggak? Ya didiskusikannya itu ada di dalam situ. Jadi kalau suami istri mendiskusikan sesuatu, tidak mungkin sama laki-laki, pasti mendiskusikannya dengan suami dan istri. Ada di situ. Oke. Sudah kita akhiri saja hari ini. Sudah jam 10:30. Ini satu lagi 2 orang belum ngomong nih. 2 orang belum ngomong, enggak. Gue setuju Kacau. tuh kalau Gael tuh sama Indah Ji, setuju banget, pas banget emang. Indah Ji itu siapa? Seorang feminis. Nggak paham bahasanya sih, bahasa Inggris nggak ngerti. Seorang feminis, seorang emansipasi.
emansipasi wanita. Berarti sebenarnya mah sebenarnya mah Gael ini sebenarnya aktivis wanita sebenarnya. Iya, bagus sih. Enggak, bukan gitu. Enggak. Ini juga salah satu logical fallacy sih ya. Kalau misalnya gue pakai jersey MU, pasti gue langsung disebut, wah lu anti City ya. Gue nggak anti Man City gitu. Gue cuma fans MU. Nah itulah. Gue tidak berarti menentang semuanya patriarki. Pada akhirnya kan gue juga akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Tapi banyak fase-fase atau apa ya hubungan keluarga yang menurut gue kayaknya nggak pas kalau laki-laki yang ngambil keputusan. Itulah kenapa perspektif feminisme gue ambil sedikit. Gitu. Ya kualifikasi gak masalah sih sebenarnya. Ya memang ada sedikit masukan misalnya kalau cewek menentukan harus punya anak berapa atau apa. Cuman kalau kita ambil tanggung jawab yang terbesar, sebenarnya ya dua-duanya tanggung jawab. Cuman satu tanggung jawab memberikan makan dan minum itu kan lebih urgent kalau menurut gue sebenarnya. Ya begitulah. Jadi kira-kira begitulah. Udah ini udah jam 10:30 ini udah malam. Besok besok ini belum bicara ini yang satu hargai ini. ini adalah patriarki nih. Ini gak wibu ini belum ya gue patriarki banget. Ega ini gimana? Wibu ini belum bicara gak? Iya, gak ada yang mau bicara ke siapa. Ren Mans. Halo Reman. Memangnya mau ngomong. Halo Reman. Udah nanya, Remnan. Ya. cuman nggak belum ditanggapin. Tanggapin aja. Apa mungkin gua jalan berita nih? Coba perkenalkan diri dari grup mana atau dari channel Gegologi atau dari mana? Filosofi and Religion. Oh, dari Siralu. Siralu. Orangnya Flam itu. Kelompok malam. Coba jadi dikit gue persingkat aja. Gue persingkat permasalahannya di sini berarti patriarki versus feminisme. Lu milih yang mana? Itu jadi tema kita nih, keren juga. Ya enggak lah Gak, jangan langsung ke situ seolah-olah orang yang benci salah satunya. Iya, gimana ini? Ya enggak Sebenarnya Enggak ini enggak kita minta pendapat pada orangnya Flam ini dari Siraru ini. Coba tanyakan pada kaum filsafat ini. iya. Ler. Gua manggil lo Galer apa Flam atau apa nih? Bebas. Ya udah, Galer. Gua nanya itulah, Pak. Galer lagi. Ya maaf soalnya gua kenal lu dengan sebutan Galer anjir. Ya Udah apa. Ya silakan. Soal pendapat lo tuh yang terbaru tuh yang diktator itu. Apa? Yang soal child. Hah? Tar. Itu Mana? Yang mana? Udahlah kita selesai aja lah. Gak ada yang mau dibahas lagi lah. Deh. Ya udah. Dia tuh udah orang sakit ya udah jangan dibahas, kasihan, disembuhkan baik dia tuh. Udahlah setengah 11 udah. Bubar. Udah jam malam ini. Lagi Lu juga kemalaman kan kita jadwalnya kan setengah jam. Iya, betul. Iya, 21.30. 20.30. Kenapa lu malam banget? Udahlah. Terima kasih kepada semuanya. Next time gue lebih pagi. Jangan pagi-pagi apa? Ega ini poin pentingnya yang mesti dicatat. Ega patriarki. Betul, Ega seorang diktator. Bodoh amat. Udah gue dibilang pedofil terserah, mau dibilang patriarki terserah. Gue mah terserah. Ini Ega ternyata lebih
di diktator daripada diktator Abdul. Udah lah. Udah. Yuk. Kenapa? Main caturnya nanti aja. Hah? Oh, Caturnya nanti ya, dipending dulu. oke. Bentar mau ganti akun lagi. Mau ganti mic dulu. Mau ngobrol kan? Enggak? Enggak. Oh, enggak. Ya, Udah. mau Ada pertanyaan. iya, bentar. Ini dulu aku Tapi mau ini udah kan. malam nggak mau. Oh, yes. Jadi gimana masanya mau ngobrol atau mau after credit ini? Atau Kredit itu apa? enggak juga sih. Bahasa tuh biar keren aja itu istilah. Istilah setelah selesai streaming. Bentar. Streamingnya mau di berhentiin dulu. Belum diakhiri. Belum dimatiin. Biasanya kayaknya lupa siapa si Isel sama Olive gak kesini ya. Tadi juga gak kesini. BTW kalian Olive sama Kenapa? Ega ngobrol apa sih? Gue